Ini ada kasus rumit, ruwet. Semoga Anda nanti besok lagi kalau beli sesuatu harus dipikir ulang, harus diinikan. Ternyata ruwet kenapa? Bisa masuk ranah pidana, terus kita juga solusi menyelesaikannya susah gitu. Ini dari Dena Rizky ya. Selamat sore Pak Ridwan, panggil saja saya Kev aja, Kev Ridwan karena saya di pondoknya SKD ya. Kalau Anda ada kasus segala macam-macam yang rumit segala macam-macam untuk melepas hutang riba, saya siap membantu. Untuk belajar bagaimana caranya bisnis pun, meskipun dengan ilmu terbatas, saya siap bantu. Terus ya solusi-solusi tentang itu, kebetulan saya kan pengusaha juga biasa menghadapi seperti itu. Silakan WA ke saya 0815575004 kali gabung dengan SKDA gratis berbayar doa ya. Selamat sore Pak Ridwan, maaf Pak, saya sebagai awam mau minta konsultasi dan solusi. Ceritanya gini Pak, Bapak saya beli mobil bekas dengan perjanjian kredit cicilan selama 36 angsuran ke si A dan sudah bayar 20 angsuran. Tidak disebutin angsurannya berapa, mungkin juta atau 2 juta, kalau juta berarti 20 juta. DP-nya dulu Bapak saya juga 35 juta dan ternyata si A ini BPKB mobil yang bapak saya beli digadein ambil pinjaman 100 juta di pihak finance dan si A baru bayar 5 kali ke pihak finance. Kemarin hari Sabtu bapak saya pas berangkat kerja di Kediri diambil paksa mobil bapak saya oleh pihak debt collector Matalang. Pak, bapak saya orang desa nurut aja, nggak tahu ada surat fidusianya atau tidak, saya juga kurang tahu Pak. Terus hari ini bapak saya dan si A ke kantor debt collector buat nebus mobilnya. Kata pihak si A angsuran yang nunggak 5 bulan. Yang nunggak selama ini mau dibayar semua, tapi kata si debt collector sudah tidak bisa tebus mas, harus pelunasan katanya. Jadi angsurannya yang nunggak dibayar pun mobil tidak bisa keluar, ditebus harus pelunasan lunas. Ini gimana ya Pak, minta tolong masukan atau gimana langkah selanjutnya, atau benar-benar tidak ada solusi yang baik. Kasihan bapak saya orang desa nggak tahu dasar hukum. Oke. Saya tidak bahas si A-nya, itu bisa dilaporkan juga ke polisi, masuk pidana segala macam-macam. Kalau dia tidak kooperatif, kalau dia kooperatif kan tergantung Anda gitu. Kelemahannya Anda adalah apa? Yang berhutang bukan Anda akhirnya, jadi si A ini gitu. Nanti saya jawabnya. WA saya ke 0815575004 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah bi qulatil hati. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bil mu'minina alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholih. Semoga ini dimudahkan urusannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla. Ya Allah, mudahkan langkah si orang ini bapaknya, sehingga karena sulit datang darimu, maka mudahkanlah. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur yang berlaku, melibatkan pihak berwenang seperti polisi dan OJK, serta mengirimkan surat resmi kepada pihak finance. Ada langkah-langkah penting untuk melindungi hak-hak Anda jika diperlukan. Jadi ini udah masuk ke ranah hukum segala macam-macam, agak rumit, cuman saya ini dulu lupakan si A dulu karena itu jelas pidana. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: satu, cek perjanjian kredit dan status fidusia. Periksa apakah ada perjanjian fidusia antara si A dengan pihak finance. Perjanjian fidusia adalah perjanjian di mana kepemilikan atas objek, dalam hal ini mobil, diberikan sebagai jaminan tapi tetap berada di tangan debitur. Minta surat fidusia, minta pihak debt collector atau pihak finance untuk menunjukkan surat fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang hak jaminan fidusia. Setiap penarikan kendaraan harus dilengkapi dengan sertifikat fidusia itu. Nah, itu nanti Anda bisa masukkan di suratnya. Saya akan buat suratnya nanti. Coba pelan-pelan ya. Terus yang ketiga, laporkan tindakan debt collector. Jika penarikan tanpa prosedur yang sah, Anda bisa melaporkan tindakan tersebut ke polisi berdasarkan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Jadi Anda lakukan itu kalau bisa. Negosiasi dengan pihak finance gitu. Ajukan negosiasi ulang dengan pihak finance untuk
pelunasan dan atau pengaturan kembali angsuran yang nunggak, jelaskan situasi Anda dan ajukan solusi yang lebih ringan. Termasuk bawa si A-nya, jangan Anda sendiri gitu. Jadi kalau bisa bawa si A-nya, lakukan itu. Dasar hukum ya. KUHP pasal 368, KUHP tindakan pemerasan dan ancaman kekerasan 365, KUHP pencurian dan kekerasan. Terus Undang-Undang tahun 42 tentang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia pasal 29 menyatakan bahwa penarikan objek fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Peraturan OJK nomor 35 POJK titik 05 2018 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan mengatur mengatur etika dan prosedur penagihan yang harus dilakukan secara profesional dan etis. Nah, ini kan sudah tidak etis. Jadi contoh suratnya seperti ini, sob. Nama Anda tulisin, alamat Anda, nomor telepon Anda, kalau ada email, tanggalnya, kepada yang terhormat, nama perusahaan finance-nya apa, alamat perusahaan finance apa, perihalnya permohonan negosiasi ulang dan pembayaran pinjaman dan pengembalian kendaraan. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama si A tadi, alamat di mana, nomor kontraknya ada, berapa sebutkan, dan ini mengajukan permohonan negosiasi ulang terkait dengan kendaraan yang ditarik oleh pihak debt collector pada tanggal penarikannya kapan. Adapun perusahaan kendaraan tersebut dibeli oleh ayah saya, nama ayah Anda sebutkan dari saudara bernama si A yang menyatakan masih memiliki kewajiban membayar kepada pihak finance. Jadi harus dibawa si finance ini si A-nya ya. Kita libatkan. Saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit dan berkomitmen untuk melunasi angsuran yang tertunggak. Kami mohon kebijakan dari pihak finance untuk satu, mengizinkan pembayaran angsuran yang tertunggak sehingga kendaraan dapat ditebus kembali. Terus yang kedua, menyediakan opsi pelunasan yang lebih ringan dengan pengaturan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan kami. Terus Anda juga bisa pakai dasar hukum, tambahan dasar hukumnya gini, bisa dituliskan di situ segala macam-macam. Jadi dasar hukumnya atas adapun dasar hukum yang dilanggar adalah sebagai berikut. 1. Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul. Pasal 368 KUHP, tindakan pemerasan dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang milik orang lain. Pasal 365 KUHP pencurian dan kekerasan, POJK nomor 35, POJK titik 05 2018 pasal 47, melarang perusahaan pembiayaan menggunakan cara-cara yang bersifat ancaman, kekerasan, dan tindakan lain yang merugikan konsumen untuk melakukan penagihan utang. 5-nya Peraturan Bank Indonesia nomor 14 /2 BPI 2012 mengatur etika dan kepatuhan dalam penagihan yang harus dilakukan secara profesional dan etis. Dengan ini saya menuntut 1. Pengembalian kendaraan sesuai dengan kondisi semula, 2. Penghapusan bunga denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran, 3. Ganti rugi kendaraan material dan imaterial yang saya alami akibat tindakan tersebut. Komitmen tertulis bahwa perusahaan tidak akan mengintimidasi serupa di masa mendatang. Kalau boleh Anda lakukan itu. Apabila dalam waktu 7-14 hari surat ini diterima tidak dari tiket dari perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan mengambil langkah hukum lebihnya lanjut dan baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana. Jadi Anda seperti itu buatnya. Atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Hormat, tanda tangan si A, bukan ayah Anda ya. Terus dia seperti itu lagi. Kesimpulannya, menghadapi tindakan pengambilan paksa oleh kendaraan oleh debt collector harus dilakukan dengan tegas dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan di sini Anda harus minta fidusia dan juga akte fidusianya, karena ini kalau dia narik tanpa itu berarti mereka melanggar hukum juga gitu. Jadi mudah-mudahan surat ini bisa dibikin. Kasih penutup, kirim langsung oleh Anda ke kantor finance-nya dan kantor si debt collector yang maksa tadi. Terus yang kedua, tembuskan juga ke Polres terdekat. Sudah itu Anda juga tembuskan ke OJK gitu, supaya jadi perhatian gitu. Ya, jadi itu seperti ini suratnya diberikan seperti itu. Terus jangan takut, tenang saja. Ini mudah-mudahan solusi terbaik bagi Anda. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barangnya sudah jadi. Ini ayo kawan, mari kita buat sob. Project nih.